Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Yang Bapak harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, karena pada masa-masa pandemi seperti ini kita wajib harus tetap sehat, karena sehat merupakan salah satu hal yang utama untuk kita tetap semangat untuk belajar. Begitu adik-adik. Jadi izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Jadi Bapak adalah Bapak Jackson Brinta Sabilano. Bapak di SMA ini, di SMA Negeri 4 ini sebagai guru BK kalian adik-adik. Sebagai guru BK kalian. Mungkin adik-adik kan ini masih baru ya, masih kelas 1, belum mengenal Bapak. Jadi Bapak adalah guru BK kalian. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sebuah informasi terkait pribadi dan sosial kalian. Jadi pribadi mengenai hal pribadi kalian, atau mungkin juga mempengaruhi hal sosial kalian. Jadi di sini Bapak akan membahas mengenai memilih teman sebaya. Nah, sebelum Bapak masuk untuk memberikan sebuah informasi terkait memilih teman sebaya, di sini Bapak bertanya kepada adik-adik, kira-kira tahu nggak apa arti dari persahabatan? Nah, kan ada keterkaitan tuh antara persahabatan dan memilih teman sebaya. Jadi apa kira-kira arti dari teman sebaya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi maksud dari persahabatan itu merupakan salah satu hubungan, maksudnya hubungan pertemanan antara satu individu dengan individu yang lain, yang mana di dalamnya terhadap sikap saling mendukung, bekerja sama yang baik, menjadikan rukun atau adanya kompak, dan juga saling mengisi kekurangan dari satu sama lain. Itulah arti dari persahabatan. Nah, itu arti dari persahabatan secara istilah. Sekarang arti persahabatan menurut Baron dan Brain. Mereka mengatakan bahwasanya persahabatan adalah hubungan di mana dua orang menghabiskan waktu bersama. Jadi bersama-sama, kemana-mana bersama-sama, atau mungkin berinteraksi dalam berbagai situasi dan menyediakan dukungan emosional. Jadi saling mendukung, saling bekerja sama, dan mana hal tersebut bisa saling membangun, bisa menyemangati antara satu dan yang lainnya. Setelah kita ketahui bersama arti dari persahabatan, ternyata seperti itu ya arti dari persahabatan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya persahabatan itu merupakan hal yang positif adik-adik, hal yang positif. Jadi kalau kita bersahabat, kita memiliki sahabat, itu kita ambil segi positifnya. Jangan sampai kita bersahabat, kita salah memilih sahabat, akhirnya kita terjerumus dalam sesuatu hal yang buruk. Takutnya seperti itu. Jadi kalau kita bersahabat, kita memilih teman bergaul, itu kita harus mengerti yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, bukan berarti kita itu pemilih adik-adik, bukan. Tetapi hanya untuk memilah, kira-kira ini loh yang baik untuk saya. Kita semua teman, memang teman, tetapi ini loh yang baik untuk saya gitu. Jadi kita harus tetap memilah dan memilih hal yang positif, memilah hal mana yang baik, mana yang buruk. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, itu adik-adik makna dari persahabatan. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan informasi terkait fungsi dari persahabatan. Jadi Bapak di sini mengutip dari buku Child and Adolescent Development. Beliau mengatakan di dalam bukunya bahwasanya fungsi dari persahabatan yang pertama adalah berkomunikasi dan bekerja sama, atau bekerja sama dan komunikasi. Jadi diharapkan dengan adanya Bapak mengharapkan dari adanya adik-adik ini bisa memilih teman. Kan ini masih kelas 1, masih masa-masa orientasi, masa perkenalan. Kalian harus bisa memilih teman sebaya yang cocok pada diri kalian. Teman apa? Teman yang bisa menerima kita apa adanya, teman yang bisa mendukung kita dalam hal-hal yang baik. Itulah yang kita harapkan dari adanya teman sebaya. Dan bisa nanti ujung-ujungnya akan menimbulkan yang namanya bisa bekerja sama dalam hal yang baik, dan juga kalian akan mulai berkomunikasi. Diharapkan seperti itu. Yang awalnya kalian tertutup, kalian bisa mulai berteman. Ketika kalian berteman, diharapkan nanti juga adanya komunikasi di dalamnya. Jadi seperti itu.
Nah, yang selanjutnya di sini ada mengenal diri sendiri, orang lain, dan dunia luar. Ketika kita memiliki sahabat, kita mulai mengenal diri sendiri. Oh, ternyata ini loh yang ada di dalam diri saya. Saya itu seperti ini loh. Jadi seperti itu. Mengenal orang lain dan dunia luar. Jadi otomatis secara tidak langsung ketika kita memiliki sahabat, kita juga mainlah ke rumahnya, akhirnya mengenal orang tuanya. Terus mengerti dunia luar. Oh, ternyata seperti ini. Jadi adanya apa ya? Adanya sebuah pengalaman-pengalaman baru di dalamnya. Jadi seperti itu. Adanya informasi. Oh, ini loh, ada informasi ini. Oh, ada informasi ini. Tukar pengalaman adalah hal yang penting yang diharapkan dari adanya persahabatan. Oke, untuk yang selanjutnya merupakan awal dari hubungan selanjutnya. Maksudnya apa Pak di sini? Jadi misalkan nih, adik-adik ini sahabatan antara cewek dan cowok, itu nanti bisa dilanjutkan ke tahap menikah. Apakah boleh Pak? Boleh, bersahabatan cewek dan cowok itu boleh. Tetapi kalian juga harus mengerti batasan-batasan, kira-kira yang mana yang boleh, kira-kira yang mana yang baik, kira-kira mana yang buruk. Itu yang harus dicamkan di dalamnya. Terus nanti kalau cowok dan cowok atau cewek dengan cewek bisa untuk melanjutkan tahap selanjutnya itu apa Pak? Bisa nanti setelah lulus SMA ini kalian bisa bekerja sama, kalian bisa usaha bersama, bekerja bersama, saling tukar informasi. Jadi seperti itu. Diharapkan dari adanya fungsi dari persahabatan seperti itu. Yang selanjutnya juga ada prinsip untuk memilih teman sebaya. Gunanya apa Pak? Kok ada prinsip-prinsipnya seperti ini? Nah, ternyata gunanya ketika kita memiliki prinsip-prinsip, kita akan lebih mudah memilih teman sebaya. Yaitu tadi, seperti yang Bapak katakan di awal video ini, kita bukan berarti kita itu pemilih terhadap teman, tidak. Tetapi kita memilah, oh ini loh yang baik untuk saya. Semua teman, semua yang ada di kelas ini teman. Tetapi kita harus memilah, ini loh yang baik bagi diri saya, ini loh yang buruk, kita harus menghindari, tetapi juga tetap menjaga hatinya agar tidak tersinggung. Jadi itu diharapkan dari prinsip memilih teman sebaya seperti itu. Yang pertama ada memiliki aktivitas dan minat bersama yang positif. Jadi ketika kalian memilih teman itu harus tahu kira-kira mana yang cocok, mana yang sefrekuensi dengan saya. Nah, akhirnya bisa menimbulkan hal-hal yang positif. Lalu yang kedua, mendorong dan memberikan semangat ke arah yang baik sesuai tahap tugas perkembangan. Jadi bisa saling dukung-mendukung, saling doa-mendoakan, saling memberikan semangat ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ada menjadi tempat saling berbagi. Misalkan temannya ada sedih, temannya merasa sedih, temannya merasa nggak enak, atau mungkin kalau senang temannya merasa senang, temannya mendapatkan sesuatu, bisa saling cerita. Akhirnya kan timbul yang namanya komunikasi di dalamnya. Yang sebelumnya kalian itu tertutup, kalau kalian memiliki teman yang klop, memiliki teman yang baik, kalian bisa untuk saling mulai bercerita. Nah, seperti itu diharapkan. Lalu yang keempat, tidak mudah ikut-ikutan atau memiliki keyakinan akan diri. Jadi ketika kalian juga sudah memiliki teman sebaya, memiliki sahabat, itu kalian jangan sampai ikut-ikutan. Sahabatku aja gini, ya udah aku ikut. Nah, jangan seperti itu. Tidak boleh. Kita juga tetap harus memiliki prinsip diri. Kita harus memiliki pedoman diri yang kuat. Jadi meskipun kita memiliki teman yang baiknya kayak apa, tetapi kita juga harus mengerti jati diri kita. Jangan sampai kita itu sama dengan teman. Nah, jangan sampai seperti itu karena kalau kalian saling berbeda, kalian bisa saling melengkapi. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan sampai aku ikut-ikut awakmu lah, aku ikut kamu lah, jangan sampai seperti itu. Nah, ketika kalian mungkin juga akan bingung, kira-kira Pak, apa sih arti dari persahabatan bagi kami nanti? Nah, begitu, karena ya mungkin kalian masih bingung. Mungkin kalau di SMP dulu ada yang mengerti sahabat, ternyata sahabat seperti ini, sahabat seperti ini lah. Tetapi ini akan Bapak kupas lagi. Arti persahabatan yang baik itu bagi remaja yang pertama menggambarkan bakat serta potensi individu atau remaja. Jadi kalian diharapkan kalau kalian itu memiliki sahabat,
kalian bisa mengerti, kalian bisa mengembangkan apa-apa yang ada di diri kalian. Misalkan kalian suka olahraga, kalian berteman dengan orang-orang yang suka olahraga juga. Akhirnya secara tidak langsung kalian bisa mengembangkan potensi bakat kalian terhadap olahraga. Contoh kecilnya seperti itu. Yang kedua, menambah rasa percaya diri. Otomatis ketika kita mendapatkan teman di kelas, mungkin kalau di kelas kita akan menambah semangat. Oh, temanku bisa, aku harus bisa. Nah, seperti itu. Berarti itu adalah menambah rasa percaya diri kita. Yang ketiga, merasa bahwa diri lebih dihargai. Ya karena merasa diri lebih dihargai karena mungkin temannya terbuka, temannya oh iya cerita, monggo cerita kepada saya, seperti itu. Itu adalah, jadi diri ini merasa bahwasanya oh aku ternyata dihargai ya. Oh, aku ternyata tidak dianggap sepele ya sama temanku. Wah, aku ternyata diterima apa adanya ya sama temanku ya. Jadi seperti itu. Diharapkan arti dari persahabatan seperti itu. Yang keempat, ada menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, ini kenapa kok beda sama yang dua ya? Yang dua itu menambah rasa percaya diri, yang keempat ini menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi kalau yang keempat ini berbeda dengan yang nomor dua. Nomor dua menumbuhkan, yang nomor 4 ini menimbulkan. Jadi yang dulunya sudah semangat, yang dulunya sudah punya rasa percaya diri, nah itu ditumbuhkan, itu dikembangkan. Nah kalau yang poin nomor 4 ini ditimbulkan. Jadi yang belum mempunyai percaya diri, diharapkan dari arti adanya persahabatan itu bisa memunculkan rasa percaya dirinya, menciptakan rasa percaya dirinya. Jadi seperti itu adik-adik. Oke, yang selanjutnya dampak. Mungkin ada yang tahu apa sih dampaknya dari kita memilih teman sebaya atau dampaknya kita memilih sahabat. Nah, kira-kira apa adik-adik? Nah, ternyata dampak dari adanya kita memilih teman sebaya itu Bapak di sini mengutipnya menjadi 3, yaitu yang pertama, bisa merasa percaya diri dan dapat diterima. Seperti tadi, arti persahabatan. Nah, ternyata dampaknya juga baik, bisa merasa percaya diri dan dapat diterima. Lalu yang kedua, dapat memberikan banyak pengaruh positif terhadap diri, karena yaitu tadi menimbulkan rasa percaya diri, saling bekerja sama, bisa apa itu tadi. Nah yang terakhir, ada dapat merasa dipercaya dan menimbulkan kepercayaan pada orang lain. Jadi ketika kita mulai bisa bercerita, kita akan tahu oh ternyata kita bisa percaya dan menumbuhkan kepercayaan kepada orang lain. Oh ternyata orang itu bisa menjaga rahasia saya ya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adik-adik, kita juga harus mengerti ternyata persahabatan itu tidak semuanya sehat. Persahabatan itu tidak semuanya baik. Nah, Bapak di sini hanya mengutip yang baik saja. Bukan berarti selain ini itu buruk semua, tidak. Tetapi di sini Bapak hanya mengutip garis besarnya saja. Yang mana fungsi dari persahabatan, makna, kaidah dari arti dari persahabatan itu adalah yang pertama, saling percaya. Nah, kalau adanya persahabatan kita kurang percaya dengan teman, itu akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik juga bagi diri kita. Lalu yang kedua, bertengkar dengan sewajarnya dan dengan cara yang sehat. Jadi kalau kita memilih teman, kita bersahabat, atau ciri-ciri sahabat yang sehat selanjutnya adalah kalau bertengkar itu ya sewajarnya, jangan sampai bertengkar terus sampai pukul memukul. Itu diharapkan tidak sampai seperti itu. Bapak memberikan informasi terkait ini supaya apa? Supaya kita bisa membentengi bahwasanya ternyata kalau sampai bertengkar atau tidak sewajarnya dalam bertengkar itu tidak sehat persahabatan kami. Ya seperti itu. Mungkin kalau diem-dieman sebentar, itu ya nggak apa-apa, lumrah. Terus nanti bisa saling mulai memancing komunikasi baru, saling meminta maaf. Nah itu sehat, termasuk persahabatan yang sehat. Lalu yang selanjutnya, masing-masing individu menerapkan karakter jujur dan amanah. Dari yang poin nomor 3 ini memang sangat benar. Dalam persahabatan juga harus mengerti jujur dan amanah. Jujur di sini saling satu dengan satu yang lain bisa saling terbuka, tetapi juga mungkin dari segi privacy itu bisa dijaga. Atau mungkin yang tidak perlu dikeluarkan, tidak perlu diomongkan dengan sahabat kita itu nggak apa-apa, nggak usah dikeluarkan. Misalkan seperti
masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi keluarga, jika memang itu tidak perlu untuk dibahas dengan teman atau teman sahabat kita, ya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, tetapi harus jujur mungkin dalam hal persahabatannya, jujur dalam hal kalau mendapatkan sebuah tugas dari itu seperti itu. Bukan berarti saling contek mencontek, bukan, itu berarti kan hal-hal yang buruk. Nah, ini jujur dalam hal kebaikan. Lalu juga ada amanah adik-adik. Amanah itu sebuah bisa memegang lah, tidak ember. Bisa amanah, bisa tidak ember, tidak mengumbar cerita temannya ke anak-anak yang lain. Jadi seperti itu. Diharapkan dari adanya persahabatan yang baik itu seperti itu. Jadi bisa saling menerima, bisa saling jujur, bisa saling amanah. Jadi seperti itu adik-adik. Yang poin nomor 4, tidak melarang sahabat lainnya untuk berteman dengan individu lain di luar mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti akan menimbulkan cemburu. Ya nggak apa-apa, cemburu itu wajar. Tetapi jangan sampai kita melarang teman kita untuk berteman dengan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang selanjutnya bekerja sama yang baik, sudah saya jelaskan di awal tadi adik-adik. Yang ke-6 di sini saling menghargai serta mengerti batasan. Nah, itu tadi. Kita juga bersahabat, tetapi ada privasi. Ada privasi yang harus dijaga. Tidak semuanya harus diutarakan. Jadi seperti itu. Ada batasan-batasannya, tetap ada batasan-batasannya. Kalau kalian bersahabat tetapi terus terbuka, nanti takutnya ketika kalian memiliki sedikit saja masalah, kalian akan down, kalian akan merasa jatuh, kalian akan merasa hina dan sebagainya. Jadi jangan sampai dibuka semuanya, jangan sampai seperti itu. Tetap ada batasan-batasannya. Jadi mungkin itu adik-adik yang dapat Bapak sampaikan. Baik, mungkin cukup sekian informasi dari Bapak. Mungkin nanti di akhir penugasan ini Bapak akan memberikan tugas melalui WA Group. Nanti bisa tugas perkembangan nanti bisa dikerjakan di kertas lembaran, nanti bisa difoto terus dikirimkan ke WA Group saja ya adik-adik. Nah, nanti Bapak tunggu sampai pukul 2 siang. Jadi sebelum 2 siang nanti supaya sudah dikerjakan tugas perkembangannya. Nah, itu bukan tolong diisi sejujur mungkin. Itu bukan untuk menilai kalian, bukan, tetapi untuk bagaimana pemahaman kalian terhadap informasi yang Bapak sampaikan pagi hari ini. Mungkin cukup sekian adik-adik. Terima kasih atas partisipasinya sudah menonton video Bapak ini. Banyak salah katanya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.